Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Birawa Kusuma, mahasiswa Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Hukum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Filsafat. Di sini saya akan membahas sebuah kasus hukum fiktif yang telah menjadi salah satu studi paling terkenal dalam filsafat hukum. The Case of the Splukian Explorer. Kasus ini membawa kita ke sebuah negeri fiktif bernama Newgard, di mana 5 penjelajah gua menemukan diri mereka terperangkap dalam situasi yang mengerikan dan harus membuat keputusan yang ekstrim demi dapat bertahan hidup. Kasus ini bukan hanya sekedar cerita dramatis tentang bertahan hidup, tetapi juga menjadi refleksi mendalam tentang bagaimana hukum, moralitas, dan keadilan seringkali bersinggungan dalam cara yang tidak selalu mudah dipahami. Melalui pandangan para hakim yang terlibat, kita akan melihat berbagai intervensi hukum dan bagaimana mereka mencoba menjawab pertanyaan yang mendasar. Apa yang seharusnya dilakukan ketika hukum tampak tidak memberikan jawaban yang jelas? Pertama-tama, saya akan mulai dengan ringkasan latar belakang dari kisah ini. Kasus ini bermula dari sebuah ekspedisi yang dilakukan oleh 5 orang penjelajah gua di negeri fiktif Newgard. Penjelajahan ini berubah menjadi tragedi ketika mereka terjebak dalam gua akibat longsoran batu yang menutupi satu-satunya pintu keluar gua tersebut. Terisolasi dari dunia luar, mereka terpaksa menghadapi kenyataan mengerikan bahwa mereka mungkin akan mati kelaparan sebelum tim penyelamat berhasil menemukan mereka. Hari demi hari berlalu tanpa ada tanda-tanda pertolongan. Ketika situasi menjadi semakin putus asa, para penjelajah ini memutuskan untuk membuat keputusan yang ekstrim. Mereka mengundi untuk menentukan siapa di antara mereka yang harus dikorbankan agar yang lainnya dapat bertahan hidup dengan memakan tubuh orang yang dikorbankan. Dengan hati yang berat, mereka melakukan tindakan kanibalisme tersebut. Ketika akhirnya tim penyelamat tiba, keempat penjelajah yang tersisa ditangkap dan didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Kasus ini kemudian dibawa ke hadapan Mahkamah Agung juga, di mana para hakim harus memutuskan nasib mereka. Setelah memahami situasi yang dihadapi oleh para penjelajah dan kompleksitas moral yang muncul dari tindakan mereka, kita sekarang akan melihat bagaimana para hakim Mahkamah Agung Newgard menanggapi kasus ini. Para hakim Mahkamah Agung Newgard membawa sudut pandang yang unik dan mencerminkan berbagai pendekatan filosofis terhadap hukum. Pendapat mereka menunjukkan kompleksitas dalam penegakan hukum, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang begitu tidak biasa seperti kasus ini. Pertama, Chief Justice Trupeni adalah hakim pertama yang memberikan pandangannya terhadap kasus ini. Meskipun ia simpati terhadap kondisi yang dihadapi para terdakwa, ia menekankan bahwa sebagai hakim, tugasnya adalah menegakkan hukum sebagaimana yang tertulis. Hukum di Newgard secara jelas menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain harus dihukum mati. Dan berdasarkan hukum yang berlaku, para terdakwa bersalah melakukan pembunuhan. Namun, Trupeni juga menyadari bahwa penerapan hukuman mati dalam kasus ini mungkin akan terasa sangat tidak adil, mengingat situasi ekstrim yang mereka hadapi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar semua hakim dan juri mengajukan permohonan pengampunan pada eksekutif, yaitu Presiden Newgard, untuk memberikan gerasi pada para terdakwa. Dengan cara ini, hukum tetap dapat ditegakkan, namun keadilan bagi terdakwa juga dapat diberikan. Lalu Justice Porter memberikan pendekatan yang sangat berbeda. Ia berpendapat bahwa hukum yang berlaku di Newgard tidak relevan dalam kasus ini, karena para terdakwa saat terjebak di dalam gua sebenarnya berada dalam apa yang ia sebut sebagai keadaan alam. Dalam keadaan seperti ini, hukum positif tidak dapat diterapkan. Karena situasi yang mereka hadapi di luar dari kondisi normal yang diatur oleh hukum tersebut. Foster menganggap bahwa dalam keadaan darurat seperti ini, hukum alam lebih sesuai untuk diterapkan. Hukum alam adalah prinsip-prinsip dasar yang berlaku ketika manusia berhadapan dengan situasi yang mengancam hidupnya. Dalam pandangan Foster, para terdakwa bertindak berdasarkan prinsip dasar untuk mempertahankan hidupnya masing-masing, yang menurutnya adalah hak asasi manusia yang paling mendasar.
Oleh karena itu, tindakan mereka tidak bisa dianggap sebagai kejahatan, dan Foster menyarankan agar para terdakwa dibebaskan. Selanjutnya, Justice Tating memberikan reaksi yang kompleks terhadap argumen-argumen yang diajukan oleh rekan-rekannya. Ia merasa terguncang oleh argumen yang diajukan oleh Justice Foster. Namun pada saat yang sama, ia juga tidak dapat sepenuhnya menerima pendekatan Foster. Tating merasakan adanya konflik antara rasa kemanusiaan dan kewajiban untuk memenuhi hukum yang ada. Dalam analisisnya, Tating menguraikan berbagai aspek hukum yang membuat kasus ini menjadi sangat rumit. Ia merasa bahwa meskipun secara moral mungkin ada alasan untuk membebaskan para terdakwa, sebagai hakim ia tidak dapat begitu saja mengabaikan hukum yang berlaku. Tating akhirnya memutuskan untuk mundur dari pengambilan keputusan karena tidak mampu menentukan dengan pasti apakah para terdakwa bersalah atau tidak. Keputusan ini menunjukkan betapa dilematisnya kasus ini dari sudut pandang hukum dan moral. Lalu, Justice King dikenal karena pandangannya yang tegas tentang pemisahan antara hukum dan moralitas. Dalam kasus ini, ia dengan jelas menyatakan bahwa tugas pengadilan adalah untuk menerapkan hukum sebagaimana adanya, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau hasil dari penerapan hukum tersebut. Bagi Kin, hukum adalah instrumen yang harus ditetapkan dan konsisten dan objektif, terlepas dari konsekuensi yang mungkin terjadi. Ia menolak gagasan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor di luar teks hukum, seperti keadaan ekstrim yang dihadapi oleh para terdakwa atau perasaan simpati yang mungkin dirasakan oleh masyarakat. Bagi Kin, pentingnya memisahkan antara penilaian moral dan tugas legal dalam menjalankan hukum adalah untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa para terdakwa bersalah atas pembunuhan sesuai dengan hukum yang berlaku dan harus dihukum mati. Lalu yang terakhir, Justice Sandi mengambil pendekatan yang lebih pragmatis berdasarkan pada opini publik. Ia percaya bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat dan harus ditetapkan dengan fleksibilitas untuk mencerminkan keadilan yang dirasakan oleh orang-orang. Andy menekankan bahwa dalam memutus kasus ini, pengadilan harus mempertimbangkan apa yang akan dianggap adil oleh masyarakat umum. Dalam pandangannya, tindakan para terdakwa tidak akan dianggap sebagai kejahatan oleh masyarakat lain, terutama mengingat situasi ekstrim yang mereka hadapi. Andy berpendapat bahwa masyarakat tidak akan menganggap adil jika para terdakwa dijatuhi hukuman mati. Oleh karena itu, ia mendukung pembebasan para terdakwa dan menekankan bahwa pengadilan harus lebih peka terhadap opini publik dan hasil yang diinginkan oleh masyarakat. Ada perbedaan pandangan dari para hakim. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa hukum harus diterapkan secara ketat sesuai dengan teks undang-undang. Di sisi lain, ada juga yang percaya bahwa keadaan darurat seperti ini memerlukan fleksibilitas dan interpretasi hukum yang berbeda. Pendapat-pendapat ini tidak hanya menunjukkan perbedaan pandangan di antara para hakim, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum bisa menjadi alat yang sangat kompleks dan terkadang tidak cukup untuk menangani situasi yang ekstrim. Dan suara yang terbagi menjadi 2 dan 2, atau 2 hakim mendukung hukuman mati dan 2 hakim mendukung pembebasan, serta 1 hakim yang mengundurkan diri dari pengambilan keputusan. Pengadilan tidak bisa mencapai mayoritas yang diperlukan untuk membuat keputusan definitif. Akibatnya, hasil akhir dari kasus ini tidak diputuskan oleh pengadilan dan tetap terbuka untuk interpretasi. Keputusan akhir diserahkan kepada Presiden Yogurt yang memiliki kewenangan untuk memberikan gerasi atau menegakkan hukuman. Tetapi cerita ini tidak menyebutkan tindakan apa yang diambil oleh Presiden. Fuller, selaku autor, sengaja meninggalkan akhir cerita ini terbuka untuk mendorong diskusi lebih lanjut tentang bagaimana hukum harus diterapkan dalam situasi yang sangat sulit dan kompleks. Dari berbagai pandangan yang diajukan oleh para hakim, kita dapat melihat bahwa hukum tidak selalu hitam dan putih. Terkadang hukum harus diinterpretasikan dalam konteks yang lebih luas, termasuk moralitas, keadilan sosial, dan kebutuhan masyarakat. Kesimpulan daripada kisah ini, kasus ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi situasi yang sangat tidak biasa, penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum membuat keputusan hukum.
Ada kalanya hukum harus diterapkan secara ketat, tetapi ada juga saat-saat ketika fleksibilitas dan penyesuaian dengan realitas sosial menjadi sangat penting. Sebagai hasilnya, kita belajar bahwa keadilan sejati seringkali membutuhkan keseimbangan antara aturan yang ada dan konteks di mana aturan tersebut diterapkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.